Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenai saham, investor, serta akses KSII. Ketika kita ingin membeli saham, kita harus melalui perusahaan sekuritas, di mana perusahaan sekuritas adalah perantara untuk transaksi jual beli saham. Sehingga ketika kita akan menjadi investor, kita harus membuat rekening saham pada perusahaan sekuritas. Setelah itu kita akan menerima akses KSEI dari perusahaan sekuritas tersebut. Emang fasilitasnya akses KSI itu apa aja sih, Yan? Jadi gini, fasilitas akses KSEI itu merupakan suatu sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diberikan kepada investor berhubungan dengan posisi dan mutasi efek miliknya yang tersimpan pada subrekening efek yang ada di KSEI. Setiap investor berhak untuk memperoleh akses atas fasilitas ini melalui pemegang rekening KSEI, di mana investor terdaftar sebagai nasabah pada perusahaan sekuritas. Jadi bisa dikatakan bahwa KSEI bertugas untuk menyimpan saham milik investor yang melakukan transaksi jual beli di Bursa Efek Indonesia. Selain itu juga ada manfaatnya nih, akses KSEI itu bagi investor dan pemegang rekening. Kalau misalnya bagi investor dapat mengakses secara real-time data kepemilikan efek serta seluruh mutasi efek yang disimpan di sistem KSEI hingga 30 hari terakhir. Terus selanjutnya ada memberikan kemudahan investor untuk melakukan konsolidasi laporan portofolio lain miliknya yang tersebar di beberapa perusahaan efek atau bank kustodian. Terus yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal. Dikarenakan investor bisa melihat secara langsung perjalanan dan dana investasinya. Yang terakhir, memberikan manfaat tambahan informasi yang diinginkan investor secara transparan di pasar modal Indonesia. Nah, selain investor juga bagi pemegang rekening juga ada manfaatnya nih akses KSEI ini, yaitu pertama, memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi investor yang menjadi nasabahnya. Terus sebagai sarana komunikasi dalam penyampaian dan penyajian informasi berupa inquiry dan atau report bagi nasabahnya dengan data akurat secara langsung. Terus yang ketiga, mengurangi biaya komunikasi, biaya cetak, dan biaya pengiriman laporan. Terus yang keempat, terbuka pengembangan lebih lanjut dan lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan pemegang saham. Yang terakhir, rekening terkait peningkatan sarana komunikasi antar pemegang rekening dan nasabahnya. Nah, terus syarat buat ngedapetin KSE-nya itu apa aja ya, Yan? Don ya? Lu tahu ya, Iya. Don ya? Gue tahu. Ini gue tahu ya. Gue tahu, Red. Jadi syarat memperoleh akses KSEI ini, jadi setiap investor pasar modal memang wajib memiliki akses KSEI, tapi tidak setiap orang bisa mendapatkan akses KSEI ini, Red. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi syarat utama yang paling penting adalah orang yang mengajukan harus merupakan investor yang memiliki sub rekening efek di KSEI. Terus juga ada cara-cara ini untuk memperoleh fasilitas akses KSEI ini. Jadi gue jelasin satu-satu. Awalnya tuh mengajukan permohonan akses KSEI melalui laman http://access.ksi.co.id. Kemudian klik logo akses di bagian kiri atau atas atau tulisan investor area pada bagian kanan atas website. Klik create your own user ID for the first login. Ketika pertama kali akses, isikan data investor pada formulir yang telah disediakan. Kemudian cetak formulir untuk diberikan kepada PE atau BK di perusahaan tempat investor menjadi nasabah. Lampiri dengan KTP, NPWP, dan paspor. PE atau BK akan melakukan verifikasi dan validasi data dari investor lalu meneruskan permohonan akses kepada KSEI. Permohonan yang telah disetujui akan memunculkan kartu akses untuk investor. Di dalamnya terdapat investor ID dan PIN mailer yang berisi PIN kode.
Investor ID dan PIN kode sudah bisa digunakan untuk mengakses fasilitas di halaman akses.ksi.co.id. Akses pertama kali dapat melakukan poin 1 hingga 3 dan dilanjutkan mengisi data nomor investor ID yang ada pada halaman muka kartu akses, cek digit di halaman belakang kartu, lalu masukkan PIN kode yang ada di PIN mailer. Setelah klik next, isikan data-data berupa user, password, email, dan secret question untuk menjaga keamanan akun. Kemudian klik next dan baca ketentuan yang ada dan lanjutan klik I agree with the term and condition. Lanjut dengan submit. Itu caranya, Red. Oh, terus gue kayaknya pernah dengar yang SID itu. SID itu apaan ya? Gue pengen ngejelasin cara ngebuat SID nih. Sebelumnya, kalau lu pengen buat SID itu, lu harus punya KTP dan juga NPWP. Terus ada tiga jenis proses pembuatan SID. Yang pertama, ada proses pembuatan SID untuk nasabah. Caranya tuh nasabah membuat permohonan kepada pihak partisipan, yaitu perusahaan efek atau bank kustodian yang telah memiliki rekening efek utama di KSEI. Single Investor Identification akan dibuat oleh KSEI sesuai dengan data nasabah yang disampaikan oleh partisipan. Khusus bagi calon nasabah yang belum memiliki Single Investor Identification, tapi sudah memiliki subrekening efek, pembuatan SID tetap disampaikan melalui partisipan dengan catatan perlu melakukan pengkinian data nasabah terlebih dahulu. Selanjutnya, SID yang dibuatkan akan dihubungkan oleh subrekening efek atas nama nasabah tersebut. Terus ada yang kedua, proses pembuatan SID untuk pemodal. Pemodal mengajukan permohonan pembuatan SID melalui Biro Administrasi Efek atau emitmen dan perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri. Setelah SID dibuat, Biro Administrasi Efek atau emiten dan perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri selaku pihak yang dipercayai oleh pemodal untuk mengurus SID wajib menyampaikan ke pihak pemodal. Terus yang ketiga nih, yang terakhir, proses pembuatan SID untuk pihak lain. Untuk pihak lain yang merupakan partisipan, yaitu perusahaan efek atau bank kustodian yang telah memiliki rekening utama di KSEI, SID dibuat oleh KSEI sesuai dengan permohonan pembuatan Single Investor Identification yang diajukan pihak partisipan. Permohonan pembuatan SID harus disertakan dengan dokumen persyaratan pembuatan rekening efek utama di KSEI, yaitu rekening efek atas nama partisipan atau pihak lain yang telah disetujui oleh OJK. Itu, Ren. Oh, jadi KSEI itu manfaat untuk kita para investor tuh untuk memperoleh data real time-nya ya. Habis itu memudahkan investor melakukan konsolidasi laporan portofolio lain, terus menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman bagi kita sebagai investor. Nah, berarti cara buatnya kalau Eldon jelasinnya tadi tuh kita harus ngajuin permohonannya dulu ya. Iya. Habis itu buat ID-nya baru. Habis itu cetak formulir sampai menyetujui semua persyaratan yang dibuat oleh akses KSEI-nya. Kalau pembuatan SID berarti nasabah itu membuat permohonan dulu ya kepada pihak partisipan, yaitu perusahaan efek atau bank kustodian yang telah memiliki rekening efek utama di KSEI. Jadi alurnya kita untuk mengakses KSEI itu harus membuat SID-nya terlebih dahulu, lalu kita bisa menikmati fasilitas KSEI-nya ya. Kalau gitu gue langsung coba aja deh buat sekarang. Ya. Boleh.